Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Damarenta, NIM 19059107. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Konsep Dasar Asuransi. Yang pertama yaitu konsep asuransi. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak yang salah satunya wajib membayar iuran atau premi. Jika pihak pertama atau propertinya berubah sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, pihak lain wajib menjamin sepenuhnya pembayaran atau pembayaran premi. Tujuan asuransi. Tujuan asuransi ada beberapa. Yang pertama yaitu satu jenis, mentransfer banyak risiko dari sisi perusahaan ke perusahaan pertanggungan. Yang kedua yaitu pastikan para pihak terlindungi dari risiko kerugian yang mungkin berlaku. Jika dia menanggung biaya, dia meminimalkan kemungkinan kerugian yang lebih besar sendiri jika ada risiko. Khusus untuk asuransi jiwa tertentu atau life insurance, asuransi diperbolehkan dapat menghemat karena beberapa premi akan dikembalikan ke pelanggan. Untuk efisiensi perusahaan karena akan mengurangi biaya pengawasan, keamanan, dan perlindungan yang halal dan waktu. Lalu ada kejar kompensasi pelanggan bernilai tambah tinggi pertanggungan, adaptasi terhadap hilangnya kapasitas penghasilan individu atau entitas bisnis tidak lagi berjalan atau tidak berfungsi lagi. Sebagai prinsip bank memberikan kredit kepada seseorang atau orang lain entitas komersial karena bank membutuhkan dana yang cukup untuk melindungi pinjaman ke pelanggan. Yang kedua ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa. Sistem kerja asuransi jiwa adalah rencana perlindungan jiwa pelanggan. Asuransi jiwa ini memberikan perlindungan keuangan keluarga klien jika klien mengalami bencana kematian yang disebabkan oleh apa saja di mana-mana. Keluarga yang ditinggalkan tidak akan mengalami kesulitan membayar harga untuk belanja hidupnya. Yang manfaatnya yaitu keluarga yang terlupa akan menerima nilai yang cukup besar. Persetujuan tidak tergantung pada premi yang dibayarkan. Dalam asuransi jiwa terdapat 4 jenis produk. Lalu yang kedua ada asuransi kesehatan. Sistem kerja asuransi kesehatan yaitu asuransi kesehatan memberikan perlindungan terhadap masalah kesehatan pelanggan. Yang dilakukan adalah rawat inap, rawat jalan, dan alat pendukung kesehatan lainnya tergantung batas ukuran. Penjamin didasarkan pada premi asuransi yang dibayarkan. Asuransi kesehatan tidak harus dibeli bersama dengan asuransi jiwa. Manfaat asuransi jiwa yaitu membayar biaya milik akomodasi termasuk ICU, bayar obat-obatan, jangka waktu perawatan termasuk pemeriksaan diagnostik, dan biaya manajemen. Lalu yang ketiga ada asuransi kendaraan bermotor. Sistem kerja asuransi kendaraan bermotor memberikan asuransi terhadap berbagai risiko kendaraan bermotor. Ada 2 jenis asuransi kendaraan bermotor. Yang manfaatnya jumlah maksimal yang dapat diasuransikan adalah 30% dari nilai aset yang diasuransikan. Sekian presentasi dari saya. Saya lanjutkan ke takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sri Damarenta. Baiklah, saya Takbiratul Habibullah dengan NIM 19059109 akan melanjutkan materi, yaitu asuransi pendidikan. Dengan sistem kerja asuransi ini adalah investasi sesuai dengan jadwal sekolah anak. Manfaatnya, dengan adanya asuransi ini, orang tua tidak perlu khawatir ditambah uang sekolah anak. Unit link. Adapun sistem kerjanya yaitu unit sambungan merupakan gabungan dari asuransi dan irigasi yang dikelola oleh perusahaan pengelolaan pelaburan. Manfaatnya yaitu model ini merupakan kombinasi antara investasi dan asuransi sehingga nasabahnya berinvestasi sekaligus dan mendapatkan manfaat asuransi jiwa. Selanjutnya yaitu asuransi bencana. Dengan sistem kerjanya yaitu asuransi ini menanggung kerugian akibat bencana alam. Manfaatnya yaitu jumlah maksimum yang dapat diasumsikan sebanyak 30% dari nilai aset tertanggung adalah jumlah tertanggung terbesar dan rata-rata premi asuransi yang harus dibayarkan. Materi selanjutnya yaitu risiko dalam asuransi. Yang pertama adalah risiko murni atau risiko murni. Risiko murni mengacu pada risiko yang dirasakan saat terjadinya kerugian. Jika ini tidak terjadi, maka tidak ada
untung atau rugi. Misalnya, kebakaran menyebabkan kerusakan harta benda yang pada akhirnya menyebabkan kerugian ekonomi bagi kita. Kebanjiran, menghilang dan sebagainya. Selanjutnya itu resiko spekulatif, yaitu ada dua kemungkinan risiko ini, yaitu rugi atau untung. Misalnya, saat menginvestasikan sejumlah dana di saham, mungkin ada risiko untung atau rugi. Oleh karena itu, investasi ini mengandung risiko spekulatif dan perlu diperhatikan. Selanjutnya yaitu risiko dasar. Risiko ini terjadi mungkin memiliki dampak yang luas. Misalnya, bencana alam tentu akan berdampak pada kerugian ekonomi yang diderita oleh masyarakat. Perusahaan yang bangkrut sehingga semua karyawannya harus dipecat, yang artinya menyebabkan banyak orang yang menderita. Selanjutnya itu risiko pribadi, yaitu kerugian yang terjadi yang akan berdampak kepada diri sendiri dan lingkaran kecil di lingkungan sekitar. Misalnya, jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak ada asuransi jiwa, maka akan mempengaruhi keadaan keuangan keluarga yang ditinggalkan tersebut. Selanjutnya yaitu risiko properti atau risiko properti, yaitu hilangnya barang berharga. Misalnya, api dapat merusak properti yang ada dalamnya, atau mungkin mobil pribadi dicuri. Singkatnya, ini adalah risiko kehilangan benda. Sekian materi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.